Menurut Aisyah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan melakukannya setelah sholat zuhur. An Aisyah radhiyallahu anhu, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana ida lama yusolli arba'a qabla duhri soluhunna ba'daha. Dari Aisyah bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, Rasul mengerjakannya setelah zuhur. Dari hadis tersebut, ini bisa disimpulkan bahwa Rasulullah tidak pernah melewatkan sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib. Walaupun beliau tidak sempat mengerjakannya, Rasul mengqadhanya di waktu yang lain. Obat tetes hidung, jika tetesan itu sempat masuk ke dalam perut, maka membatalkan puasa, seperti yang dijelaskan dalam hadis Luqaid bin Sahabrah, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sempurnakanlah dalam membersihkan hidung, kecuali jika kalian sedang berpuasa. HR Abu Dawud. Orang yang berpuasa tidak boleh meneteskan obat tetes pada hidungnya hingga masuk ke dalam perutnya. Sedangkan jika tetesan itu tidak masuk ke dalam perut, maka tidak membatalkan. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, penggunaan obat tetes telinga dan hidung sebaiknya dilakukan ketika dalam keadaan benar-benar membutuhkan. Perlu diketahui bahwa tahajud adalah salat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Imam Romli dalam karyanya Nahayatul Muhtaj ila Syahril Minhaj menyebutkan, salat tahajud disunahkan dengan kesepakatan ulama berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan juga berdasarkan ketekunan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakannya, salat tahajud adalah salat sunnah di malam hari setelah tidur. Syaidatul Al-Ramli Nihayatul Muhtaj ila Syahril Minhaj, Beirut, Dar al-Fikr 1404 Hijriyah, halaman 131 juz 2. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa salat tahajud harus dilakukan setelah tidur. Oleh karena itu, jika ingin melaksanakan salat tahajud, tidurlah terlebih dahulu walau hanya sebentar. Tapi jika memang tidak bisa tidur, masih ada salat sunnah lain yang bisa dikerjakan, seperti salat tasbih, salat hajat, salat witir, dan lain sebagainya. Wanita haid tidak sah tawafnya berdasarkan riwayat Bukhari nomor 305 dan Muslim nomor 1211 dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa dia ketika mengalami haid sebelum masuk Makkah dalam haji wada, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan jamaah haji, hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Baitullah sebelum suci. Jadi perempuan yang sedang berhaji lalu dia mengalami haid, wanita tersebut dapat tetap menjalani semua amalan haji dalam kurung manasik kecuali tawaf di Ka'bah. Imam Nawawi berpendapat menjual kotoran hewan yang bisa dimakan dan lainnya serta kotoran burung adalah batil dan hasil penjualannya adalah haram. Ini adalah mazhab kami dalam kurung ulama Syafi'iyah. Meskipun sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat barang yang dijual belikan harus suci, namun sebagian lainnya menawarkan solusi karena saat ini kotoran hewan ternak memiliki banyak manfaat, misalnya sebagai pupuk tanaman untuk mengganti pupuk anorganik yang dinilai merusak lingkungan. Tawaran solusi itu adalah kotoran ternak tersebut dapat dimiliki dengan cara akad serah terima barang yang ditukar dengan barang lain tanpa transaksi jual beli dalam kurung barter. Namun dalam kalangan mazhab Hanafi, jual beli kotoran hewan diperbolehkan karena selain bermanfaat, syarat jual beli menurut mazhab ini barang tidak harus suci. Dasar hukumnya adalah bahwa ulama Hanafiyah tidak mensyariatkan syarat ini dalam kurung barang yang dijual belikan harus suci, bukan najis dan terkena najis. Parameternya menurut mereka dalam kurung ulama Hanafiyah adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syariat maka boleh diperjualbelikan. Hal ini karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Wallahu a'lam.
Ketentuan zakat profesi berdasarkan kias, analogi atau kemiripan syabah terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni model memperoleh harta penghasilan profesi mirip dengan panen hasil pertanian, sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab 653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras, dan waktu pengeluarannya zakatnya setiap kali panen. Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta simpanan atau kekayaan berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan 2,5%. Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakat. Contoh menghitung zakat profesi. Abdul Hilmi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Semarang. Ia mempunyai seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Penghasilannya per bulan adalah 5 juta rupiah. Pendapatan gaji per bulan 5 juta rupiah. Nisab 522 kg beras atau 7.000 per kilo relatif 3.654.000 rupiah. Rumus zakat adalah 2,5% kali besaran gaji per bulan. Zakat yang harus ditunaikan adalah 125.000 rupiah. Zakat profesi juga dikumulasikan dalam satu tahun. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan 1 tahun, kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%. Jadi 5 juta rupiah kali 13 sama dengan 65 juta rupiah. Jumlah zakatnya adalah 65 juta rupiah kali 2,5% sama dengan 1.625.000.